Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Amin. Hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Bisa juga ini fun reading, hiburan doang untuk kalian, ya kan? Tema readingan hari ini aku langsung saja, apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan. Judulnya lumayan panjang ya. Aku ulangi kembali, apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan. Dan ini general reading, energi banyak orang ya, jadi bisa resonate, bisa juga enggak ya. Dan ini bisa juga ini ya hiburan doang untuk kalian ya, santai gitu ya. Oke, apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Apa yang biasa dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Kalau kamu sudah menikah di sini, kamu adalah istri atau suami yang setia, berkomitmen dengan pasangan kamu. Ya, ketika orang-orang mendengar namamu, yang di pikiran mereka adalah hubungan kamu dengan pasangan kamu, ya pasangan yang bahagia, bahagia selamanya, pernikahan yang awet ya. Mungkin kalian sudah menjalani 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih gitu ya. Pasangan yang kayak romantis ya, pasangan yang kayak romantis, sederhana, dan kalian membesarkan anak kalian dengan sukses gitu, bijaksana, berhasil. Ini kalau kamu masih single di sini ya, yang dipikirkan orang ketika mendengarkan nama kamu ya, kamu family woman atau family man. Kamu adalah seorang wanita atau pria yang penyayang keluarga, selalu mengutamakan, selalu memprioritaskan keluarga. Itu. Kalau kamu single parent ya, yang dipikirkan orang-orang ketika menyebutkan nama kamu ya, kamu cukup dekat dengan keluargamu, dengan anak-anakmu. Kalau kamu single parent dan sudah punya anak ya, kayak kamu lebih mengutamakan keluarga gitu. Itu aku lihat ya. Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Oke. Aku melihat di sini mungkin beberapa ya dari teman-teman yang nonton ini sudah menikah. Sudah menikah. Ya, kalau kamu yang sudah menikah nonton aku, nonton pembacaan aku ini, maksudnya yang dipikirkan orang ketika menyebutkan namamu, kalian tuh keluarga yang harmonis, stabil secara finansial, mapan atau material will gitu ya, kekayaan secara materi, amin. Mungkin kalian punya bisnis penjahit, tailor, bisnis laundry gitu ya, atau kalian tuh keluarga harmonis dan keluarga yang rukun satu sama lain, keluarga yang ya, kalau kamu sudah menikah ya, yang bahagia gitu ya. Ya, bahagia, kalian selalu mengutamakan anak-anak gitu ya, selalu memprioritaskan anak-anak. Tapi kalau kamu masih single, yang aku bilang ya, kamu cukup dekat dengan keluargamu, cukup dekat dengan orang tua, selalu memprioritaskan orang tua. Yang aku bilang tadi family woman atau family man gitu. Karena dua kartu ini ya gambar keluarga gitu. Atau kamu tulang punggung di keluarga, anak pertama, anak satu-satunya, atau beban di keluarga kamu semua yang bertanggung jawab gitu ya. Kalau kamu seorang pembisnis ya, yang dipikirkan orang-orang ketika mendengarkan nama kamu gitu ya, ketika nama kamu disebutkan gitu ya, kamu itu mungkin pembisnis yang sukses, amin ya, atau baru-baru akhir-akhir ini baru membeli
sesuatu yang mewah, bisa mungkin rumah, kendaraan, atau sesuatu yang mewah yang berharga, emas gitu ya, tanah gitu ya. Oke, apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Kamu tuh orangnya itu punya tekad dan kemauan yang sangat tinggi gitu, makanya kamu sukses di sini. Makanya banyak pencapaian yang kamu dapatkan. Oke, aku lanjut kembali. Tadi ada suara anak-anak di depan ya, aku skip bentar. Ini ya, ketika orang-orang itu mendengarkan nama kamu di pikiran mereka, ya kamu itu punya tekad dan kemauan yang sangat kuat sehingga kamu sukses gitu. Sehingga hidup kamu di sekarang yang makmur, kaya, ya, kestabilan secara finansial gitu. Ya. Ya mungkin beberapa dari teman-teman punya 2 pekerjaan, punya 2 prioritas, kamu mampu menyeimbangkan gitu ya sekaligus gitu. Dan beberapa kamu cukup terkenal ya, mendapatkan pengakuan dari publik, mungkin kamu Pak RT di sini, Pak Kepala Desa, Pak Lurah, Pak Camat, atau cukup diharga gitu ya di kalangan masyarakat, kalangan umum, entah kamu public figure, artis, youtuber, selebgram dan lain sebagainya. Itu aku lihat ya, semangatmu luar biasa, penuh percaya dirimu tuh luar biasa gitu ya. Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Ini aku melihat kamu tuh orangnya banyak pertimbangan sih, orangnya banyak pertimbangan ya, susah ditebak yang dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan. Kamu susah ditebak ya, sangat misterius ya, susah orang mengetahui mungkin hal-hal kepribadian kamu, sifat atau karakter kamu ya, susah ditebak gitu. Banyak orang-orang di luar sana itu yang bilang kamu tuh membingungkan gitu, karena kamu tuh mungkin sangat misterius atau sangat introvert gitu ya. Oke, lanjut kembali. Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Kamu tuh punya rezeki yang bagus sih ya, aminkan saja teman-teman ya. Kamu punya rezeki yang bagus, kestabilan, good fortune, nasib baik ya, kayak roda keberuntungan berpihak ke kamu ya. Kamu punya rezeki yang bagus sih itu ya, kamu punya rezeki yang bagus, atau ada awal yang baru dan ini akhir dari penundaan ya. Mungkin baru-baru ini kamu beli kendaraan, entah itu dengan cara menyicil, entah itu motor atau mobil gitu ya, aku melihat. Atau baru akhir-akhir ini, dalam minggu ini, dalam bulan ini, berapa bulan ini traveling, kamu baru melakukan perjalanan jauh, entah ke luar negeri ya, atau antar pulau, atau mungkin ke luar negeri kalau kamu muslim mungkin umroh gitu ya. Berapa? Dan apalagi yang biasa dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan, kamu tuh orang yang penuh hati-hati sih. Penuh hati-hati, sangat detail, sangat royal, sangat berdedikasi banget, dan sangat romantis tentunya. Terutama dalam hubungan, kalau kamu sudah menikah ya, kamu sangat romantis dengan pasangan kamu. Selalu memberi hadiah, selalu memberi kejutan, surprise kepada keluarga atau pasangan. Dan kamu itu yang aku bilang ya, sekarang sangat teliti banget ketika kamu mengambil langkah-langkah selanjutnya, take action ketika kamu melangkah gitu, penuh hati-hati banget ya. Itu aku lihat di sini. Energi Cancer, Aquarius, Leo, Taurus, Scorpio strong di sini. Mungkin zodiak kamu atau seseorang, cek Sun, Moon, Rising dan Venusnya kalian masing-masing ya. Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Apa yang dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan?
Kamu tuh orangnya, kalau kamu pembisnis saat ini, entah kamu wanita ataupun pria, pembisnis yang sukses. Amin. Ya, ya, pembisnis yang sukses, cerdas, kreatif. Dan aku melihat kalau kamu wanita atau pria karir di sini, kamu cukup diandalkan di tempat kerjaan. Mungkin kamu punya jabatan atau pangkat yang tinggi di sini, ya. Dan aku melihat juga apa ya? Kamu lebih fokus ke karir kamu sih. Itu, ya. Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Kamu tuh sangat berambisi untuk melakukan sesuatu, terutama terkait pekerjaan, karir, bisnis. Kamu sangat berambisi banget, berani banget untuk melangkah selanjutnya. Maksudnya berani untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, tapi penuh hati-hati. Kamu tuh sangat percaya dirinya tuh luar biasa gitu ya. Semangatnya tuh luar biasa, itu aku lihat. Oke, apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Kamu tuh cukup care dengan siapapun, tidak memandang bulu, berteman dengan kalangan atas, kalangan tengah, kalangan bawah. Kamu sama ratakan, tidak memandang siapa dia, siapa aku, siapa mereka, siapa dia. Kamu tidak memandang, berteman dengan siapapun, care dengan siapapun, akur dengan siapapun. Dan kamu tuh teman yang baik, bestie yang baik, sahabat yang baik gitu. Iya, itu aku lihat. Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Kamu tuh ajaib sih, atau banyak keajaiban dalam hidup kamu di sini. Banyak keajaiban, banyak miracle, mujizat di dalam hidup kamu. Ya, apa yang kamu manifestasikan, yang kamu doakan, yang kamu visualisasikan itu menjadi kenyataan dalam hidupmu. Makanya dibilang kamu ajaib sih gitu ya. Karena kartu The Wheel ini juga ya, roda keberuntungan berpihak kepadamu. Good fortune, nasibnya tuh baik gitu ya. Dan kamu sangat kreatif. Kamu punya ide-ide tak terbatas. Yang aku bilang tadi dari awal ya, punya tekad dan kemauan yang sangat kuat juga. Makanya kamu sukses gitu ya. Ya, dan aku melihat kamu pernah di titik terendah, titik tersulit, titik terhancur dalam hidup kamu. Tapi kamu tidak, never give up, tidak menyerah, dan kamu bangkit. Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika mereka nama kamu disebutkan ya, bahwa mereka tahu kamu dulu pernah jatuh sejatuh-jatuhnya, pernah di titik terendah-rendahnya ya, tapi kamu sekarang bangkit menjadi seorang pembisnis yang sukses, pengusaha yang sukses. Amin ya. Ya, karena itu ya teman-teman, poin penting hidup itu tidak boleh menyerah. Mohon maaf, ada suara kendaraan. Tidak boleh menyerah, percaya diri, optimis, memiliki keyakinan di dalam diri itu harus penting. Itu kunci untuk sukses, dan kamu adalah salah satunya. Walaupun kamu pernah di titik terendah, titik tersulit dalam hidup ini gitu ya, tapi kamu gak menyerah, kamu bangkit ya, kamu gak putus asa. Makanya orang bilang ajaib loh. Banyak keajaiban di dalam hidup kamu. Mungkin orang kenal kamu setahun, 2 tahun, 5 tahun yang lalu, kamu di titik terendah banget, titik tersulit banget dalam hidup kamu. Kok bisa bangkit sih kamu ini? Gitu ya. Ya, nih, kamu pernah dikecewain ya. Kalau kamu yang ini single parent yang mungkin menikah lagi, mungkin dulu kamu pernah menikah, kamu berpisah. Kalau kamu wanita nih, kamu pernah menikah, kamu berpisah dengan suamimu, dan kamu menikah lagi dengan suami yang baru ini. Yang dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan, mereka tahu sehancur-hancurnya kamu dulu dengan pasangan lamamu, dengan mantan suamimu.
Di titik terendahnya kamu dulu ketika berpisah dengan mantan suamimu, sekarang kamu menikah lagi, ya mereka melihat ya hubungan kamu dengan suami yang barumu ini harmonis, bahagia, akur, stabil, mapan, rezekinya bagus, prosperity, kemakmuran dalam hidup kalian, kayak roda keberuntungan berpihak di kalian gitu ya. Itu bagi yang mungkin pernah menikah. Entah kamu di sini seorang wanita atau pria pernah menikah, kamu jadi janda, duda, dan kamu menikah lagi, atau memang gini, hubungan kamu dengan suami atau istri kamu dulu pernah hampir divorce gitu ya. Mohon maaf kameranya tersenggol. Aku lanjut kembali, tadi kameranya tersenggol ya. Tadi sampai di mana ya? Ya, hubungan kamu dengan pasangan kamu pernah kayak divorce gitu ya, divorce terus kalian berpisah, entah pisah rumah, pisah ranjang bertahun-tahun lamanya, dan kalian berujuk kembali, kalian bersatu kembali, akur kembali menjadi pasangan yang bahagia, harmonis, membesarkan anak kalian dengan sukses dan bijaksana. Itu yang mereka pikirkan ketika nama kamu disebutkan. Ya, aku lanjut kembali. Kalau kamu pernah disakitin oleh mantan suami atau mantan istri yang nonton ini, yang dipikirkan orang ketika nama kamu disebutkan, gimana kamu broken heart-nya dulu, gimana hati kamu tercabik-cabik dulu disakitin oleh pasangan kamu, mantan pasanganmu gitu. Ketika kamu menemukan seseorang yang benar-benar sangat mencintai kamu, tulus mencintai kamu dan memperlakukan kamu dengan baik, dengan tulus ya, orang nggak nyangka gitu kamu bertemu dengan orang-orang yang mungkin benar-benar tulus mencintai kamu. Ini bagi yang teman-teman yang pernah berpisah, bercerai, dan menikah lagi. Tapi kalau kamu nggak pernah berpisah, ya mungkin hubungan kamu dengan pasangan kamu dulu hancur sehancur-hancurnya, tapi kalian nggak menyerah, kalian bangkit sekarang. Itu. Atau kamu belum menikah sama sekali, yang masih single yang nonton ini ya, mungkin orang tua kamu pernah hancur, pernah bangkrut, pernah di titik terendah, titik tersulit gitu ya. Ya tapi sekarang kalian bangkit, kamu bersama keluargamu, bersama orang tua kamu bangkit, dan sekarang ya kayak roda keberuntungan berpihak ke kalian gitu ya. Oke, aku tambah kartu lagi. Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Kata The Wheel of Fortune, The Wheel of Fortune, the World. Mereka melihat kamu sekarang itu banyak pencapaian yang kamu dapatkan, banyak pencapaian dan banyak juga banyak pencapaian dan pencerahan spiritual. Itu sih aku lihat. Dan tentu perjalanan hidup kamu tidak mudah dengan kata The Tower di sini. Pernah terjatuh, titik terendah, titik tersulit dalam hidup kamu gitu, dan melihat kamu sekarang, kamu mampu mungkin menyelesaikan karma-karma leluhur. Ya mungkin beberapa dari teman-teman di sini perjalanan hidup kamu sebelumnya, entah yang terjadi beberapa tahun yang lalu, sangat tidak baik. Ya mungkin kamu dipilih untuk menyelesaikan karma leluhur kamu, dan kamu mampu menyelesaikan itu. Ada kata penyelesaian di sini. Ya, yang aku melihat banyak pencapaian yang kamu dapatkan dan pencerahan spiritual di sini. Wow, Leo, Aquarius, Taurus, Scorpio, Cancer, strong di sini. Ini yang dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan, gitu ya. Saat ini kamu bangga dengan diri kamu sendiri, kamu bangga dengan pencapaian-pencapaian kamu ini, ya. Dan yang dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan di sini, ya, kamu adalah seorang petarung yang hebat. Petarung yang hebat itu artinya perjalanan hidup kamu tidak mudah, banyak tantangan, rintangan, hambatan, tapi kamu melawan rintangan itu.
menyingkirkan penghalang itu, dan kamu bisa menyingkirkan itu. Aku lihat hidup kamu tidak mudah, banyak sekali permasalahan, masa-masa sulit dalam hidupmu gitu ya. Apa yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan? Wow, kamu tuh petarung yang kuat sih. Aku rasakan petarung yang hebat. Kalau dalam peperangan mungkin kamu petarung yang tidak takut mati gitu ya. Walaupun badai dalam hidup kamu tuh silih berganti, kamu gak pernah menyerah. Kamu bertarung terus sampai kamu adalah pemenangnya saat ini. Pemenangnya adalah karena kamu ya mendapatkan roda keberuntungan berpihak kepada kamu. Seperti contoh kecil ya, yang kecil aja aku sering nonton ya, contoh kayak kamu seorang atlet tinju gitu ya, mungkin dalam beberapa ronde kamu tidak menyerah, kayak Randy Pangalila kemarin ya, aku nonton gitu, jatuh bangun, titik terakhir kamu bangkit dan kamu adalah pemenangnya. Ya mungkin perjalanan hidup kamu seperti atlet petinju, di mana kamu jatuh bangun, kamu petarung yang hebat lah, entah kamu wanita ataupun pria nonton ini gitu ya. Dan kamu sangat intuisi sekarang. Ini yang dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan. Sangat intuisi, punya intuisi yang tajam, feeling yang tajam. Dan kamu sekarang lebih ke trust your intuition, lebih ke percaya dengan intuisi kamu daripada mendengar apa kata orang gitu ya. Dan kamu lebih ke follow your heart gitu, ikutin suara hati kamu. Lebih ke banyak diam sih, banyak diam ya. Dan kamu cukup sayang dengan keluarga. Kalau kamu punya teman, mungkin kamu punya teman 1, 2, 3 orang. Teman itu seperti kamu menganggap keluarga sendiri gitu. Itu yang dipikirkan orang ketika nama kamu disebutkan gitu ya. Kamu memperlakukan teman-teman dekat kamu kayak keluarga sendiri. Ya mungkin ada 1, 2, 3 orang teman dekatmu. Ya, dan kamu orang yang penuh cinta, penuh kasih sayang, sangat intuisi di sini aku lihat. Dan apa yang dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan ya, kamu ini sekarang keamanan finansial untuk diri kamu sendiri dan keluarga. Dan mungkin kamu mendapatkan kayak rezeki nomplok kelimpahan di sini, dan bisa rezeki kamu ini bisa kamu berbagi kepada keluarga kamu, orang-orang tua kamu, sanak-sanak saudaramu gitu ya. Ada keamanan finansial untuk diri kamu ya, dan untuk orang terdekatmu, terutama keluarga gitu. Dan apalagi yang biasanya dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan, kamu adalah seorang pemimpi. Banyak sekali impianmu, tapi ya satu persatu mulai terwujud. Kamu adalah seorang pemimpi ya. Banyak impian yang gak apa-apa, banyak impian tapi hidup sederhana itu gak apa-apa. Kalau kita gak punya mimpi, kita gak semangat jadinya ya. Misalnya tahun ini gak ada mimpi, terus kerja untuk apa? Kerja makan gak ada mimpi. Harus punya mimpi ya. Tapi mimpi itu ya boleh, tapi ya hidup sederhana. Jangan menyombongkan dirimu, rendahkan hatimu. Jangan serakah juga, jangan angku juga ya. Itu mimpi tinggi boleh, tapi rendah hati itu ya. Ya mungkin yang dipikirkan orang-orang ketika nama kamu disebutkan, kamu adalah seorang pemimpi, banyak impianmu gitu ya. Mungkin itu saja, semoga ini bermanfaat. Bantu aku like, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.